Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais Al-Qarni, manusia yang terkenal di langit. Kenapa doanya makbul? Apa kuncinya? Orang tua. Ngurus orang tua ya. Coba, doanya makbul karena siapa? Karena orang tua. Sampai dia menahan kerinduan kepada Rasulullah hanya untuk mengurus orang tuanya. Marhaban ya Ramadan. Setelah beraktivitas di siang hari di bulan Ramadan, pasti membuat badan kita capek dan stamina menurun. Minum Rispinek, 1 saset setelah buka puasa, membuat puasa lancar dan badan pun kembali tetap segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini kembali lagi di Dik Channel, di Curanrek Curhatan Rekan. Tapi kali ini buat teman-teman sekalian, karena malam ini temanya spesial, yaitu Marhaban ya Ramadan. Kebenaran kali ini kita ada Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Dada Rosada. Wah. Oh, ini tuh yang mantan wali kota teh Bandung? Bukan, Oh, bukan. bukan. Namanya sama. Beliau sepuh kita juga semua di sini di Bandung. Iya. Oh iya. Wilujeng Kak Bapak Ustadz Dada Rosada, ya luar biasa sekali. Ya Pak ya, Kang Bapak makasih banyak karena malam ini sangat spesial sekali Bapak Ustadz bisa mampir ke Dik Channel. Maaf, Alhamdulillah. Tolong panggil Bapak. Akang. Kang Ustadz. Sus kolotnya. Bapak itu tadinya biar karena menghormati, menghormati. Kang Ustadz Dada Rosada. Oke. Nah, Jadi silakan. Jadi ini beliau ini sama-sama apa ya yang diagungkan. Kalau itu wali kota Bandung Dulu ya. Ya, kalau sekarang ini Pak Ustadz. Iya betul. Jadi kita harus tetap harus tetap mengagungkan karena ini adalah salah satu pembawa Ilmu. ilmu. Iya, karena kita juga mengundang ke sini karena biar kita tuh mendapat pencerahan. Karena sebentar lagi nih, besok kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita mau bertanya nih, apa aja yang boleh di bulan Ramadan, mana yang tidak boleh, mana yang mendapat pahala, seperti itu Pak Ustadz. Jadi kita ingin mencari ilmu nih, spesial Curanrek kali ini di bulan suci Ramadan. Makanya makasih banyak buat Kang Ustadz Dada Rosada sudah mampir di Dik Channel. Iya, sami-sami Kang hatur nuhun. Oke, abdi ya bade nyarios silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saya Kang Babay, ini sahabat saya juga Kang Dik. Semoga Dik Channel semakin ajib dan semakin luar biasa. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya malam ini atau hari ini saya bisa bersilaturahim. Karena yang pertama, silaturahim itu adalah jaminan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, Allah akan panjangkan usia kita. Amin ya Silaturahim. Allah. Dan yang kedua, Allah akan berkahkan rezeki kita. Amin. Dan Allah akan sehatkan zahir batin kita semua. Makanya Amin. sahabat-sahabat Dik Channel dimanapun berada menonton kali ini, semoga disehatkan Allah. Amin ya Allah. Dan kita pun sama sehat zahir batin. Amin. Keluarga kita, sahabat kita semuanya insya Allah diberikan kesehatan atas silaturahmi kita. Amin. Ini yang menjamin Allah dan Rasul, Kang. Allah ya. Man ahabba ayub satulahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asari fal yasir rahimah. Sahajal man hoyong dipanjangkan usia, rizkina barokah, maka tepungkan duduluran. Janji Allahnya kok. Janji Allah ini luar biasa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah mah tidak pernah sulaya. Oh, beda sama Pasti janjinya. beda sama janji manusia ya. Itulah. Kayak kita dulu pacaran janji mau putus, putus gitu. Oh, Betul. iya. Makanya jangan berharap kepada manusia, tunggu kecewa. Itu luar biasa. Makanya dalam hal ini luar biasa. Ini qadarullah kita dipertemukan saat ini. Betul. Intinya dulur yang jauh jadi dekat. Yang dekat semakin dekat. Semakin dekat. Harus semakin dekat. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kenapa harus mempersiapkan diri? Yang pertama, punten kapugur orang pamitos nuju alit gini.
Rek Ramadan geura adus heula. Geura mandi dulu gitu kan supaya Ya. membersihkan zahir kita. Makanya punten dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah itu pernah mengaminkan doa malaikat. Doanya Luar gimana, biasa. Ini yang berdoa itu malaikat Jibril. Coba aku Kang Baba. Jibril itu adalah rajanya malaikat. Jawaran malaikat nggak ada yang berani. Beliau berdoa, yang mengaminkan itu Rasulullah. Doanya seperti apa Kang Ustaz? Ingin tahu nggak? Tahu, pengen aku. Sahabat-sahabat, insya Allah. Ini Kang Baba. Kalau kita lihat kapasitas doa, yang berdoa Jibril alaihissalam, jawara malaikat. Ya. Saya sebut jawara ya. Ya. Hebat paling. Yang mengaminkan Rasul, Rasulullah makhluk SAW. paling mulia. Saya yakin ini 1000% mustajab doa. Mustajab. Kata malaikat Jibril, ya Allah, tolong abaikan pahala orang ini di bulan Ramadan jika sebelum Ramadan belum saling memohon maaf. Nah ini antara kesalahan anak kepada orang tua. Nah ini kata Rasul, amin. Jadi wayahna sebelum Ramadan kudu saling islah dulu, meminta maaf Terutama kepada orang tua. orang tua. Nah, gimana Kang Ustaz kalau misalnya orang tua contoh udah nggak ada gitu? Ah Ustaz? betul. Bagaimana tuh? Tenang, minta Bapak maaf? jangan sedih. Kalau kita maaf ya kalau kita berbicara orang tua itu jujurlah. Ya, betul. Pasti akan karena Ya. orang tua itu adalah jelaslah itu doanya mustajab. Betul. Doa orang tua itu adalah seperti doa Nabi kepada umatnya. Nggak ada penghalang. Langsungnya dijabah. Dijabah Allah. Makanya Kang Dik-Dik seperti ini, Kang Baba yakin Doa orang ini adalah tua. doa orang tua. Yang orang terterang irang doakan mereka. Betul. So, yakin ya seperti Yakin, itu. betul. Jadi ketika sahabat Dik-Dik cerita seperti ini, ketika orang tua kita masih ada dan teka rasa jasa nanti atau asa biasa. Ya. Ya. Tapi ketika sudah tidak ada, Baru memerata kelakuan urang kumaha, morotot urang kumaha ka sepuh. Dan saat ini, besok mau Ramadan, memohon maaf. Yang ada orang tua doakan semoga panjang usia. Amin. Datangi. Bila perlu cuci kakinya. Meminta maaf. Ustaz dah suka malu senang minta maaf ke orang tua. Tuh, Atau minimal ku cerik oke sudah menandakan kita banyak dosa. Dan jangankan dipinta, maaf nih saya berbicara. Orang tua itu akan memberi maaf buat kita. Meskipun nggak diminta, maksudnya. Itu udah jelas. Karena hanya orang tua mah hidayah dari Allah. Sakumah anak bedegong goreng salah, orang itu tetap akannya. Tapi wayahna ya kita sebagai anak-anak nyaah kepada orang tua wajib diusahakan karena tidak otomatis. Iya. Kang Baba, Abdi, Kang Dik-Dik semuanya semoga jadi anak yang soleh. Ini luar biasa. Amin ya Allah ya Allah. Investasi amal anak soleh ini. Yakin. Nah, Gimana kalau tidak ada orang tua udah meninggal? Nah, itu. Yang pertama doakan. Masih apa nggak doanya? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. tepuk tangan sahabat itu luar biasa Kang Dik-Dik Kang Baba luar biasa sudah meninggal Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi itu luar biasa beri Fatihah saja. Kalau kita membaca sholawat kepada Nabi kata Rasul sama halnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Ahmad ya Habibi. Mantap kan? Habibi, Habibi salam, Habibi. Cukup segitu. Selawat dibacakan itu luar Nggak biasa. nyangka suaranya merdu juga Kang Sama Ustaz. halnya seperti kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi Kang punten, gak akan terbalas jasa orang tua mah. Enggak ya, meskipun Kang Dik-Dik dari rumah jalan ke Mekah ngegendong orang tua Kang Baba tawaf 7 kali tidak terbalas. belum seberapanya mungkin ya. Belum seberapa. Ini luar biasa. Makanya orang tua kita yang masih ada doakan semoga sehat semuanya. Amin. Yang sudah tiada kita doakan dengan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta Rabbighfirli. Kang, wajar lah. Justru pasti terenyuh lah ketika berbicara orang tua. Betul. Sekop kawa orang tetap pasti itu. Ini kerannya kasih bocor. Nah, betul kan. Itu wajar. Kalau nggak malu mas saya juga mau nangis. Ada di sini kok, Bu. Iya betul. Jadi intinya udahlah. Doa yang pertama itu malaikat Jibril, aminnya Rasulullah. Jadi kurang saat ini ayo kita memohon maaf kepada orang tua kita. Dan yang kedua kata malaikat Jibril, ya Allah tolong abaikan jangan
dulu diberi pahala sebelum mereka saling memaafkan tentang kesalahan istri kepada suaminya. Istri kepada suaminya. Udah percaya istri belum? Udah. Baru Udah? satu, Pak Ustaz. Belum. Allah ini luar biasa. Jadi ini termasuk suami yang istiqomah. Ikatan suami tertekan kalau istri di rumah. Kalau di rumah ya Ini tertekan. luar biasa. Ini, Istiqomah. apa namanya? Ini istri sama suaminya. Tadi kadang-kadang sok izin Kang. Pami istri mohon maaf kepada suami. Tadi lah minimal dengan menangis itu akan memberikan gambaran kita saling memaafkan. Tapi itu apakah sebaliknya suami juga harus minta maaf? Harus, tapi posisinya tetap suami. Karena kata Rasul gini, lamun seg gitu, jikalau ada manusia harus sujud kepada manusia, maka Allah akan mewajibkan istri sujud pada suami. Tapi kan nggak ada. Nggak ada. Tapi di sini ada lebih kepada penghormatan, lebih menghargai kepada suami. Iya, Makanya tadi kepada istri, kepada suaminya. Kadang-kadang suaminya menurut lebih dosa daripada istrinya gitu kan. Itu betul. Nah, istri mah hanya ukur ngambil uang dompet bari kerja Ya. suaminya nikah lagi teu bebeja kan. Ah. Lebih baik. Panjang Allah, deui ya sama kesananya. Nikah teu beja mah. Mau bisa seminggu. itu yang kedua kan. Dan Iya, yang iya, ketiga gak akan dikasih dulu pahala kata malaikat Jibril kepada Allah meminta sebelum mereka memohon maaf atas sesama kita. Saudara, tetangga, rekan kerja, sahabat ini harus diislahkan. Harus dulu gitu. Termasuk saya juga mungkin kepada pemirsa Geek Channel Iya, ya. betul. Takutnya sebelum-sebelumnya ada tayangan yang kurang berkenan. Mohon maaf semuanya biar saya puasa bulan Ramadan ini biar lancar, biar dapat pahala. Betul, harus. Maka kalimatnya orang Sunda kan, celik putih, Ya. celak herang. Celak herang. Ulah gantar kekaitan, tunggul sirungan, catang supaan, caang bulan 14. Dik channel ajib ketika Ramadan itu kan udah reget sekali kelepan. Amin, ya Allah. 3 poin ini yang memang Poin. diaminkan ke Rasulullah. Makanya di momen ini di channel ini, Ya. pribadi saya, keluarga, juga. sahabat termasuk kita semua meminta maaf dohir batin kepada semua. Itu kan Betul. luar biasa. Mantap. Itu Kang Bapak, tenang sedih. Soalnya kamu ini sangat kalau ketika ngomong masalah orang tua, Betul. karena dia saya lihat rekan saya yang saya tahu sangat memperhatikan keluarganya Pak Ustaz. Dia ibunya, adik-adiknya sama keponakannya dia yang urus semua. Ini Ya, Kang Bapak. luar biasa. Ini contoh anak yang soleh konkret ini. Ya. Soalnya Makanya kamu- dia Kang Baba tuh mau nyari istri tuh takutnya menemuin istri yang tidak sayang. itu katanya. Jadi dia bukan pilih-pilih, tak ketakutan. Itu apa solusinya Kang Ustaz? Oh, betul. Apa ada mungkin dia mendapatkan jodoh yang sesuai Betul. harapan. Jodoh itu kan memang kembali ya Ya. takdir Allah. Tapi tetap kita harus berusaha. Berusaha. Karena kita itu ada halnya memilih, ada hanya dipilihkan. Contoh, kita dipilihkan Allah jadi laki-laki. Ya. Itu udah takdir jadi laki-laki, Nggak bisa nggak milih, katanya, nggak bisa milih. Tapi ketika AA punya jodoh siapa, Ya. itu memilih. Oh. A pun sama, amang kajero kaso, majlis abi Ah. banyak. Insya Allah. Keren promo itu. Gitu. Jadi intinya tadi teh orang tua ada satu kisah pun tengah ini luar biasa ya. Ada satu yang disebut sahabat Nabi tapi ada disebut dengan kategori sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Ini seorang manusia hamba Allah yang disebut dengan manusia langit. Manusia langit. Manusia lah. Yang terkenal di langit, tapi di bumi tidak terkenal. Kenapa? Karena saat itu Rasul berkata pada sahabatnya, nanti setelah aku meninggal akan ada datang seorang manusia hamba Allah. Dia di negeri itu akan datang ke sini. Penta doana. Soalnya makbul. Doanya makbul. Siapa tuh? Orang Orang itu tenang. Aduh, Doanya makbul nggak luar sabar biasa dia ini. nih. Padahal itu belum pernah ketemu sama Belum Rasulullah ya? ketemu. Kenapa? Karena dia cinta kepada Rasul, mahabbah, ingin ketemu. Tapi kenapa? Dia jauh di negeri Yaman. Kenapa gak ketemu? Kan karena gak mau. Tapi kenapa? Dia mengurusi ibunya. Ini kuncinya. Menahan kerinduan kepada Rasul karena mengurus ibunya yang sudah tua. Sakit, Dia yang urus. diurus sama dia. Sampai Rasul berkata pada sahabat, nanti akan ada datang orang ini, kalau datang ke sini penta doana makbul. Sahabat kaget. Siapa orangnya? Kan aku Abu Bakar Siddiq, maaf, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sahabat kan luar biasa. Ini mah Ya. orang di luar itu yang disebutnya.
Dan ternyata singkat cerita yang datang itu betul tidak bergamis. Malahan maaf, borok. Dia datang dari negeri Yaman ke Mekah untuk bertemu Rasul. Ketika datang Rasul sedang berperang, sedang tidak ada di rumah. Sampai Rasul meninggal baru datang, dan ternyata tidak disangka orangnya ini. Kan bayangan orang makbul mah. Ya. Wah, gitu ya, seperti gimana, ini luar biasa. Ternyata siapa dia? Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais Al-Qarni, manusia yang terkenal di langit. Kenapa doanya makbul? Apa kuncinya? Orang tua. Ngurus orang tua ya. Coba, doanya makbul karena siapa? Karena orang tua. Sampai dia menahan kerinduan kepada Rasulullah hanya untuk mengurus orang tuanya. Mau makan, teringat padamu. Mau tidur, teringat padamu. Mau apapun teringat padamu, Rasulullah. Gitu. Luar biasa. Iya. Orang tua, Kang, tenang. Makanya lah, sadar nggak sadar, mengaku atau tidak, kita seperti ini, maaf ya. Ada doa orang tua yang terselip, kita tidak tahu apa, seperti itu. Gitu lah. Tenang. Ya, orang tua luar biasa. Makanya perjuangan Kang Dik pasti luar biasa, pasti butuh proses. Betul. Ini juga sama butuh proses. Saya pun sama. Ada proses. Gitu. Nah, saya sekarang pengen tanya Kang Baba. Kita kan tadi sharing nih, udah dapat banyak ilmu dari Kang Ustadz ya. Udah banyak kita bawa orang tua, terus kita yang tadi 3, kalau saat tidak saling memaafkan nggak bakal dapat pahala sebelum dimaafkan. Nah, ngomong-ngomong tadi masalah perjuangan nih, kita kan sama perjuangan kita, selain dari orang tua ada perjuangan kita, dan ada mungkin takdir dari Allah ya. Nah, saya pengen tanya nih, dulu Kang Ustadz dan Darosada ini perjuangan seperti apa? Biar curhat Kang Baba. Luar biasa. Jadi apa langsung jadi banyak ilmu seperti itu atau gimana? Enggak. Jadi kembali sahabat Dik Channel ini luar biasa. Ini yang bertanya sahabat ini luar biasa ini. Curandak, jadi ngorek. Jadi betul. Yang pertama ini adalah takdir Allah. Yang kedua ada proses belajar. Proses belajar tadi ya ada dengan sahabat, dengan orang tua. Jadi intinya ya banyak nggak orang tahu lah. Saya masuk sekolah gitu kan. Ini yang saya sedih ya. Dulu mah kan zaman SPP ya, waktu SPP ya. Bulanan SPP. Saya pernah waktu dibagi rapot nih. Saya sekolah di SD Cijorokaso. Ya kan, enggak sebut. Ini kisah gini. Kata guru teh, yang belum bayar, dulu kan bayaran. Ya. Yang belum bayaran mau dibagikan rapotnya. Oh, pas pembagian rapot. Dulu kan gitu kan. Yang belum bayaran mau dibagikan rapotnya. Padahal itu kan enggak, sebenarnya itu hanya ngagos saja gitu. Ya. Saya memang rumah, saya pulang ke rumah. Minta ke ibu saya almarhumah Almarhumah Rasul. Ibu pun nangis. Tiga dua hartos. Padahal abis yang hiji ya. Mau di sekolah tuh ya? Coba bayangin. Ini luar biasa. Perih gitu. Ya Allah ya Rabbi. Orang tua. Tapi prestasi luar biasa. Saya masuk SMP, masuk SMA. SMA saya sambil ini ya, sambil kerja loper koran. Sekolah SMA tuh? Iya, Pak Subut sebelum saya ke sekolah itu saya punten hadirin sahabat-sahabat Dik Channel itu luar biasa. Saya loper koran dulu dari Jerokasuk ke Garkalung tuh. Oh, Setiabudi ya. Saya loper koran pagi-pagi gitu. Sebelum berangkat sekolah teh. Pulang sekolah saya jaga wartel. Pulang sekolah jaga wartel di sana. Itu buat membayar kehidupan sehari-hari karena tidak mampu. Iya, jadi kalau dikategorikan tidak mampu memang orang tua memang ada, tapi saya ingin coba berdikari. Oh iya. Mandiri ya. Mandiri. Gitu. Berusaha untuk sahabat saya seperti ini perjuangan, tapi tetap Kang, meskipun saya perkoran Kang Baba, Kang Dik, nggak lupa kita ngaji di musola di Masjid Al Ikhlas, itu sejarah banget. Oh, sambil nimba ilmu iya, ya. sambil belajar ngaji anak-anak juga. Mantap. Ini luar biasa. Sampai saya pernah juga jadi apa? Ini cuci mobil itu apa namanya? Gitu. Pernah Kang. Itu masih sekolah apa setelah keluar sekolah? Sudah keluar SMA. Oh, setelah SMA. Saya keluar langsung gitu. Ya Allah, sampai saya kuliah hasilnya itu pekerjaan. Subhanallah. Yang saya nggak pernah punten ya. Ini demi Allah bukan berarti menciptakan orang tua dan keluarga di rumah, tapi pun biang mama pernah ngomong gini, dibekalan 100.000 ke kuliah. Selanjutnya saya biaya sendiri, nyicil sampai kuliah. Saya wisuda, mah yuk kita wisuda. Sampai 2 kali wisuda, orang tua menangis. Ini luar biasa kan. Jadi
orang tua ada gitu, tapi saya mencoba Berdikari sendiri ya. mencari. Dan tidak lepas perjuangan ini adalah doa mereka juga. Ya, betul betul. Memutuskan. Tapi ini dia kan ketika sekarang melihat Kang Bapak seperti ini, Kang Didik seperti ini jadi orang hebat ya. Kan pasti Amin. ini mereka nggak tahu kan perjuangan. Ya, ya. Siapa yang tahu Shalom Perkoran dulu? Ya, kalau nggak dibuka sekarang nggak bakal Shalom Perkoran. Terus apa cuci mobil, supervisor jadi salon mobil itu kan nggak akan kita tahu. Iya, iya. Saya ngaji pesantren, saya ke Keresek Cibatu, nggak lama lah, cuma 3 bulan. Saya kuliah jurusan agama, jadi ngajar di SD. SD saya itu SDN 15 Gunung Rahayu di Kota Bandung. Gitu kan, luar biasa lah ini. Makanya saya yakin kita hebat seperti ini bukan karena kita yang jago, Ya. tapi memang doa orang tua dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Betul, aja betul. kita bersyukur. Kadang kebanyakan orang tuh melihat ketika kita jadinya aja ya. Iya, Tidak. itu proses. Wah iya mah Pak Ustadz mah raosnya kira-kira dik-dik mah artis gitu kan. Itu filosofi hirup silih sangka teh. Iya. Silih sangka. Penyangka. Salah. Betul. Tapi indahnya Kang, betul Kang. Apa? Ya harusnya kita berkolaborasi. Kolaborasi. Sama-sama. Kita saling melengkapi kan. Betul. Kita manusia tidak ada yang sempurna dengan kondisi satu. Kita masing-masing ini di bidang nyanyi, ini di bidang seni. Ini kan akan indah ketika kita bersama. Ya. Saya yakin ini yang nonton pasti bakal banyak. Amin ya Allah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang memang dikondisikan di Didik Channel ini. Iya, betul. Luar biasa. Ini juga sebenarnya takdir Allah juga ya, karena Iya, betul. ini dadakan sekali waktu hari apa Kang Gus lagi kontak-kontak ya, akhirnya sekarang bisa terjadi pas bulan puasa lagi. Puasa lagi, alhamdulillah. Dilancarkan mudah-mudahan.